Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tengku Kaisyarenika Mazda Filaya, saya dari Kas Granada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yaitu prediksi harga saham Telkom Indonesia atau TLKM menggunakan metode ARIMA. Latar belakang masalah. TLKM adalah perusahaan telekomunikasi terbesar yang ada di Indonesia yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sebagai perusahaan publik, terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi harga dari saham TLKM ini, seperti kondisi pasar, kondisi keuangan perusahaan tersebut, kebijakan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Karena hal ini, informasi mengenai daftar harga saham TLKM pada periode-periode tertentu sangatlah penting bagi para investor dan pelaku pasar saham. Karena dari informasi inilah investor dapat mengambil keputusan investasi seperti membeli atau menjual saham TLKM miliknya. Dan untuk pelaku pasar saham juga dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan analisis teknikal dan fundamental, serta membuat prediksi mengenai harga saham TLKM di masa depan. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana kondisi saham tertinggi untuk 6 hari ke depannya. Data dan variabel yang digunakan adalah dataset datasetnya data saham TLKM pada tahun 2017 sampai 2022. Yang dimana di sini ada kolom date atau tanggal, open, high, low, close, close dan volume. Preprocessing data yang dilakukan beserta interpretasi. Di sini preprocessing yang saya lakukan ada mengimport library-nya, eksplorasi data, cek missing value, ngedrop data, visualisasikan dataset, uji stasioner, menggunakan mencari ARIMA terbaik, dan prediksi data. Model yang saya gunakan adalah model ARIMA. ARIMA adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi data deret waktu. Model ARIMA umumnya dinyatakan dalam notasi ARIMA PDQ, di mana P adalah order autoregressive, D adalah order differencing, dan Q adalah order moving average. Ini ada ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Di sini diketahui base ARIMA-nya adalah 210 dengan RMSE 60,609 yaitu yang terendah. Dan ini ada visualisasi dari model ARIMA yang dipakai menggunakan prediksi ARIMA 210. Lanjutkan codingnya. Pertama di sini seperti yang sudah dijelaskan di PPT tadi, ada mengimport library yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, StatModel, Sklearn, Mat, PM-Darima, StatModel. Kemudian kita inisiasikan untuk membaca dataset. Di sini karena datanya berupa CSV, maka buat pd.read underscore CSV. Kemudian kita lihat seluruh datanya. Di sini diketahui ada 1422 baris dengan 7 kolom. Ini kita mencarikan data yang missing. Di sini bitnya 0, ada open, high, low, close, add, close, volume, ada 1 yang 0. Kemudian kita eksplorasikan data. Karena kita hanya akan mencari harga tertinggi, jadi kita hapus untuk kolom open, low, close, edge close, dan volumenya. Sehingga tersisalah date atau tanggal dan harga tertinggi atau high. Kemudian kita coba munculkan datanya lagi, sudah di sini hanya tinggal date dan high. Kemudian diubahlah tanggal ini menjadi indeks. Karena tanggal ini masih data type-nya masih berupa objek. Kemudian diinisiasikan variabel height sebagai data time series. Setelah itu divisualisasikan datasetnya dengan menggunakan data height atau harga tertinggi. Seperti inilah visualisasi dari dataset. Kemudian kita deklarasikanlah fungsi untuk mengecek stasionaritas data. Data ini dengan menggunakan Dickey Fowler test dengan roll mean yaitu rata-ratanya dan roll STD yaitu standar deviasinya. Nah, di sini kita cek tes stationary dari
TS, yaitu data high, harga tertinggi. Di sini ada hasil dari Dickey Fuller testnya, p-value-nya 0,39. Nah, dikarenakan p-value-nya ini masih lebih besar dari alpha, yaitu 0,05, berarti H0-nya tidak ditolak. Jadi ini datanya masih belum stasioner. Jadi kita lakukanlah FOD agar data dapat menjadi stasioner. Dan didapatkan p-value-nya 0, 0,0000. Nah, karena ini sudah kecil dari 0,05, maka data sudah stasioner. Kemudian kita visualisasikan autocorrelation-nya dan partial autocorrelation, ACS dan PACF, ACF dan PACF. Kemudian kita evaluasi ARIMA modelnya. Di sini data training saya pakai 70%. Dan evaluate model ini untuk mencari ARIMA terbaiknya. Di sini untuk p-value-nya range-nya 0 sampai 3 dan d-value-nya range-nya yaitu orden 0 dan 2, q-value-nya range-nya 0 dan 3. Setelah itu didapatkanlah base arimanya adalah 2, 1, 0 dengan P-nya 2, D-nya 1, dan Q-nya 0. Kenapa ini yang dipilih? Karena RMSN-nya yang paling kecil dari semua di sini yang ada, yaitu 60,609. Kemudian kita visualisasikan perbandingan antar dataset setelah differencing dengan data hasil prediksi ARIMA. Ini visualisasinya. Kemudian kita carilah informasi yang diperoleh dari pemodelan ARIMA ini pada dataset. Ini depth variabelnya height, modelnya ARIMA 210. Di sini coef-nya ada 0,0002, standar error-nya 0,019. Kemudian kita coba lakukan prediksi untuk 6 hari ke depan. Startnya dari data ke 1327 dan berakhir di 1332. Terdapat di sini tanggal 8 April 2022 ada harganya 9.195. 11 Aprilnya 18.347, 12 April 32.100, 13 April 50.493, 14 April 73.584, dan 14 April ada 101.405. Kesimpulannya, jadi diperoleh hasil dari prediksi untuk nilai 6 hari ke depan TLKM ini pada tanggal 8 Februari 2002 ada harga tertingginya 9.165, pada 11 April 2022 18.347, pada tanggal 12 April 2022 high-nya 32.100, pada tanggal 13 April 2022 high-nya 50.493, pada 14 April 2022 high-nya 73.584, dan pada 18 April 2022 high-nya 101.405. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang berlibat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.